Hmm, gimana? Fiktif positif. Apaan tuh? Halo semua, aku Indra dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan hal terkait sengketa perkara ketatausahaan negara fiktif positif yang terjadi antara CU dengan D. Beberapa dari kalian mungkin udah tahu nih, apa sih fiktif itu? Fiktif adalah suatu hal yang tidak nyata ataupun belum terlihat fisiknya. Lantas, fiktif positif itu apa sih? Kok ada kaitannya sama sengketa? Nah, dalam sebuah putusan pengadilan, istilah ini sering digunakan terhadap putusan yang dianggap mengabulkan permohonan pemohon karena diamnya dan tidak dianggapinya permohonan hingga batas waktunya oleh pejabat tata usaha negara, ataupun dapat disederhanakan sebagai putusan tanpa surat putusan. Nah, bentuk putusan ini pernah dialami langsung pada tahun 2016 oleh CU selaku pemohon yang mengajukan permohonan untuk melegalisasi semua dokumen perizinan melalui SIDE. CU sendiri merupakan salah satu pertambangan yang membutuhkan perizinan untuk mengurus IUP ataupun izin usaha pertambangan. SIDE merasakan ketidakpuasan atas keputusan pengadilan tingkat pertama yang bersifat fiktif positif tersebut dan telah menjadi latar belakang dari persengketaan perkara antara CU dengan D. Pertanggal 7 Juni 2016, bertepatan pada hari yang sama di mana putusan fiktif positif itu keluar, D membuat permohonan peninjauan kembali sebagai usaha luar biasa ke Mahkamah Agung. Adapun proses permohonan berlangsung beberapa hari hingga permohonan peninjauan kembali diterima dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Landasan yang menjadi dasar pertimbangan pada peradilan di Mahkamah Agung kala itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tepatnya pada pasal 53, yakni batas waktu pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintahan. Setelah mempertimbangkan banyak hal mulai dari undang-undang yang berlaku hingga kelengkapan surat oleh pemohon, alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung karena pengadilan tingkat pertama yang putusannya bersifat final dan mengikat telah melakukan kekhilafan yang nyata bahwa fiktif positif di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang berdasarkan pada hukum, bukan sebaliknya. Sehingga dapat mengacaukan esensi kualitas pelayanan publik dengan cara mengabulkan permohonan pemohon tidak berdasar pada hukum melalui celah keterlambatan pejabat memberikan putusan ataupun pelayanan. Sehingga per tanggal 22 Desember 2016, Mahkamah Agung membuat keputusan sebagaimana berikut. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 175 PK Tata Usaha Negara 2016 tanggal 22 Desember 2016 yang pertama ialah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya per tanggal 7 Juni 2016. Yang kedua, menghukum termohon CU peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam peninjauan kembali, yang dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000. Dan dengan keputusan tersebut, sengketa perkara telah diakhiri dengan berlandaskan pada 3 hal, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai landasan yuridisial. Yang kedua, kekhilafan dalam pengambilan keputusan pertama sebagai landasan sosiologis, serta jurisprudensi, yakni putusan akhir Mahkamah Agung yang belum tertuang pada undang-undang, namun masih berlandasan pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Gimana nih teman-teman semua? Semoga kasus sengketa perkara yang aku bawakan dapat dengan mudah dimengerti. Sebelum saya undur diri, izinkan saya menjelaskan kesimpulan dan saran dari kasus tersebut. Adapun sengketa tersebut terjadi karena kelalaian pihak tata usaha negara dalam memberikan keputusan yang tidak tepat waktu dan adanya pengalahartian terhadap makna Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dengan ini, maka setiap pihak haruslah melakukan evaluasi serta pemeriksaan atas pendalaman arti pada peraturan yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut telah atau dalam keadaan yang tidak berubah dan juga baru.
Dari saya cukup segitu, sampai jumpa di lain waktu.